Selamat sore teman-teman. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Antonius Romi, NIM 2018 520 153. Yang saya hormati Pak Sadila sebagai dosen pengampu mata kuliah konstruksi jembatan. Sebelumnya terima kasih Pak telah memberikan kami tugas ini, karena dengan memberikan tugas seperti ini kami bisa melakukan survei dan bisa mempresentasikan hasil yang kami survei. Oke, kita lanjut pada slide pertama. Ini adalah bagian dari cover. Kita lanjut ke slide yang kedua. Slide kedua ini adalah soal tugas besarnya. Saya baca dulu. Yang pertama itu bentuk dan tipe jembatan. Soal yang kedua bahan dan material jembatan. Yang ketiga dimensi. Di dalam dimensi ada beberapa bagian. Yang pertama lebar, panjang atau bentangan, trotoar, sandaran, landasan, tumpuan, gelagar melintang, gelagar manjang, ikatan angin rem, sayap jembatan, oprit, tebal lapis aspal. Yang keempat, abutmen. Adapun bagian dia dalam abutmen, yang pertama tipe fondasi, lebar fondasi, tinggi. Yang dimaksud ini mungkin tinggi abutmennya ya teman-teman ya, sama lebar abutmen. Tipe fondasinya itu lain dari abutmen. Nah, lanjut ke slide yang ketiga. Slide ketiga ini adalah saya mengisi pengertian jembatan. Pengertian jembatan itu suatu konstruksi yang memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api, dan lain-lain. Nah, fungsi dari jembatan itu sendiri untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang, tidak sebidang, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide yang keempat. Slide keempat ini terkait dari soal yang pertama tadi, bentuk dan tipe jembatan. Nah, bentuk dan tipe jembatan yang saya survei yaitu bentuk beton bertulang. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan jembatan beton bertulang itu sejarahnya pertama kali dibangun setelah ditemukan teknik pembuatan beton bertulang untuk struktur, yaitu di Prancis pada tahun 1875. Jembatan beton bertulang secara luas digunakan untuk bentang-bentang pendek untuk beberapa dekade. Mungkin pada tahun yang ini jembatan beton bertulang ini banyak digunakan untuk bentangan yang pendek ya teman-teman ya. Kita lanjut ke slide yang kelima, bahan dan material jembatan survei. Nah, di jembatan Batu Gong yang saya survei ini, ya tipe dan bentuk jembatannya itu kan beton bertulang. Jadi untuk bahan dan materialnya itu, bahan dasarnya itu beton. Nah, beton merupakan bagian dari campuran antara air, semen, agregat halus, agregat kasar, atau kerikil, dengan tambahan adanya rongga-rongga udara. Campuran bahan-bahan pembentuk beton harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan beton basa yang mudah dikerjakan, memenuhi kekuatan tekanan rencana setelah mengeras dan cukup ekonomis. Jembatan yang saya survei kemarin teman-teman, jembatan yang saya survei kemarin itu teman-teman, dilihat dari bentuknya itu, bentuk betonnya itu sangat bagus sekali. Mungkin waktu pengerjaannya itu betul-betul mengikuti perencanaan. Itu makanya hasilnya juga sangat baik. Lanjut ke slide 6, dimensi. Nah, kita memasuki dimensi, di mana dimensi ini ukuran dari jembatan Batu Gong yang saya survei ya teman-teman ya. Yang pertama lebar jembatannya ini
5,6 meter. Nah, dari 5,6 meter ini lebar untuk jalannya sendiri dia itu ada 4,60 cm. 4,6 meter ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, ditambah dengan bahu jalan. Nah, ditambah dengan bahu jalan 50 cm hingga sampai di bagian sandaran atau rolling. Saya tambahkan di sini jadi 5,6 meter. Oke, kita lanjut. Panjang atau bentangan. Nah, panjang bentangan jembatan Batunggong itu teman ada 12 meter. Ada 12 meter. Terus like 8 sandaran. Nah, sandaran yang ini ya teman-teman ya. Sandarannya sendiri juga dari beton dengan bentuk seperti ini dan tingginya dengan tinggi 1 meter. Lanjut yang ke landasan atau expansion joint. Nah, landasan merupakan ujung bawah dari bangunan atas yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya yang berasal dari bangunan atas menuju bangunan bawah. Nah, untuk gambarnya di sini sebelumnya saya minta maaf Pak dan teman-teman ya, karena posisi dari jembatan ini juga sangat curam. Jadi kesempatan saya untuk memotret yang mengambil gambar sangat susah. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan saja dia punya pengertian dan fungsinya sendiri. Seperti landasan ini tadi. Lanjut ke tumpuan atau jembatan Batunggong. Nah, kalau untuk jembatan Batunggong dia memiliki tumpuan jepit. Nah, tumpuan itu sendiri merupakan peletakan sebuah konstruksi yang nantinya akan meneruskan gaya beban melalui pondasi. Maaf teman, lagi kurang enak badan, Pak. Ketiga, untuk bagian yang ke G, gelagar untuk memanjang. Nah, untuk gelagar memanjang ini, kenapa saya tidak tampilkan dengan gambar? Karena untuk gelagarnya itu, gelagar memanjangnya itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah, proses jembatan di sana itu bentuknya kayak gelagar melintang ini aja. Yang ada itu hanya gelagar melintang. Untuk gelagar memanjang karena konstruksi bagian bawahnya itu untuk dia punya tumpuan landasannya teman ya. Untuk landasannya itu seperti ini ya, seperti pada gambar. Jadi dia betul-betul mulus ini ke sana. Nah, sedangkan untuk gelagar yang ini bukan bagian dari jembatan. Gelagar baja ini hanya untuk menempatkan pipa air ya teman-teman ya. Bukan bagian dari jembatan sendiri. Jadi untuk gelagar yang memanjangnya tidak ada pada jembatan Batunggong ini, jembatan yang saya survei ini. Jadi untuk dimensi dari gelagar sendiri, gelagar melintang itu lebarnya itu 5,6 meter juga dengan ketebalan betonnya 40 kali 60 cm. Kita lanjut sayap jembatan. Nah, sayap jembatan ini ya teman ya, yang ada pada gambar ini. Sisi selatannya kiri dan kanan masing-masing 3,5 meter, sedangkan sisi utara kiri dan kanannya tidak memiliki sayap. Nah, di sayap jembatan itu sendiri bagian dari bangunan bawah jembatan yang berfungsi untuk menahan tegangan tanah dan memberikan kestabilan pada posisi tanah terhadap jembatan. Oke, kita lanjut ke operate. Sebelum ini saya jelas sedikit, operate jembatan merupakan segmen jalan yang menghubungkan jalan raya dengan jembatan. Nah, fungsi menghubungkan mengandung pengertian bahwa operate secara geometri harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan yang akan pindah ke trase jalan raya dan ke trase jembatan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Karena pengertiannya seperti ini, jadi
pada saat saya memotret juga saya bisa dapat mengambil. Jadi seperti ini bentuk konkretnya. Dia berada di bawah sayap jembatan sendiri, di mana dia menghubungkan untuk daerah sini ke badan jembatan. Kita lanjut ke slide 13. Tebal lapis aspal. Ini mungkin yang terakhir untuk di bagian dimensi ya teman-teman ya. Tebalnya itu 8 cm seperti pada gambar. Oke, sekarang memasuki abutmen. Soal yang keempat. Abutmen adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup atau angin kendaraan dan lain-lain, dan beban mati. Beban matinya itu seperti beban gelagar dan lain-lain, atau struktur pada jembatan itu sendiri ya teman-temannya, dari sandaran sampai ke di atas abutmennya begitu. Yang pertama dari abutmen itu sendiri ada tipe fondasi. Nah, untuk tipe fondasi abutmennya itu sendiri, di tempat saya survei itu, pada saat survei saya tidak dapat melihat tipe fondasi apa yang digunakan pada jembatan batu kokoh tersebut karena tidak ada data atau papan proyek terkait rencana jembatan tersebut. Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena mungkin terkait tipe fondasi abutmennya ini saya tidak melakukan wawancara langsung dengan warga yang ada di sekitar sana. Jadi untuk tipe fondasinya saya tidak ketahui pasti begitu. Lanjut teman-teman di slide 15. Ya, slide yang ke-15. Lebar abutmen. Untuk lebar bagian atasnya ini teman-teman 7 meter, lebar bagian bawahnya 8 meter. Nah, untuk konstruksi ya, dari abutmen itu sendiri seperti dilihat pada gambar, dia itu dari batu kali. Nah, sementara yang di tengah ini teman-teman pilar ya, pilar abutmennya itu ujung jembatan sampai di sini. Lanjut, lebar abutmen sudah tadi teman-teman ya. Sekarang tinggi abutmen. Tinggi abutmen itu sendiri 5 meter ini. Tingginya 5 meter karena kita tidak ada akses untuk ukur dari ini, jadi kita ukurnya kemarin tidak sampai di bawah. Lanjut untuk yang lain-lain. Ini simulasi dari saya sendiri yang buat. Saya buat pakai SketchUp. SketchUp untuk abutmennya seperti ini dengan pilarnya. Oke, mungkin itu saja presentasi saya sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam proses presentasi saya minta maaf. Selamat sore.